A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Permana. Saya perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan Peri Yoga Prakasa, Muri Muryadin, dan Rega Miftahudin. Kelompok kami akan menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sistem absensi mahasiswa Streaming Sumedang berbasis RFID. Deskripsi umum, sistem absensi mahasiswa ini menggunakan sensor radio frequency identification atau disingkat RFID. Sistem RFID ini terdiri dari komponen tag dan reader. Tag digunakan sebagai pengganti ID card dan reader digunakan untuk membaca informasi menyangkut kehadiran mahasiswa. Ditampilkan use case diagram, kita bisa melihat dosen, mahasiswa, dan admin. Dosen dan mahasiswa itu sudah didaftarkan oleh admin ID card-nya agar bisa terdeteksi di alat RFID dan bisa masuk di database sehingga absensi bisa ditampilkan di website Streaming Sumedang. Pas diagramnya kita bisa melihat saat kita menyekenkan ID card-nya itu hanya ada barcode, username, password yang akan dikirim ke database absensi, dan di absensi ini admin akan menyeting misalnya 10 menit sebelum matkul itu harus absensi. Jadi bila itu lebih maka tidak akan ada absensi, jadi dianggapnya tidak hadir. Setelah kita absensi, kita bisa melihat ada ke dalam database kelas, nilai, SKS, dan tugas. Lalu activity diagramnya, bila bertindak sebagai admin, kita memasukkan kata sandi dan password, lalu ke request, validasi, dan login valid, lalu ke menu utama. Bila user seperti dosen dan mahasiswa itu hanya tinggal menyekenkan saja, request, validasi, dan masuk ke database. Oke. Lalu di sini kita ditampilkan deployment diagram. RFID tag ID serial ini adalah alat untuk menyekenkannya. Nah, di sini data diubah menjadi radio frekuensi atau sinyal radio yang akan diterima oleh Arduino dan dibaca mode reader. Saat dibaca oleh mode reader, itu akan dikirimkan ke PC admin. Namun sebelum PC admin, itu ada LCD real time clock yang telah terhubung ke Arduino, dan ini sebelum masuk ke PC admin itu data yang akan diterima PC admin itu akan dua, yaitu data yang telah dibaca oleh mode reader dan data waktunya. Nah, setelah masuk si PC admin itu akan ditulis di database. Oke. Lalu ditampilkan objek diagram, kita bisa melihat database mahasiswa itu no ID, nama, dan NIM. Dan database absensi ada tanggal, no ID, NIM, nama, keterangan. Seperti contoh, data mahasiswa di bawah. No ID, ID 001, NIM A2, 190069. Namanya Peri Yoga Prakasa. Saat di data absensi, itu tanggal saat dia absensi, yaitu 20/12/2020 dengan no ID, ID 001, NIM A2 19000069, nama Peri Yoga Prakasa. Nah, ketika beliau hadir, maka keterangan di bawahnya hadir. Misalnya di setting kayak tadi saya 10 menit sebelum matkul dimulai, dia sudah absen, maka keterangannya akan hadir. Bila dia lebih atau sebelum lebih, maksudnya lebih awal gitu, sebelum 30 menit tersebut, keterangannya pasti tidak akan hadir, tidak akan ada. Makanya yang harusnya tepat waktu itu di sini. Oke. Kita lihat di sini ada sensor-sensor RFID yang digunakan. Di sini ada LED, lampu LED ya, terus lalu RFID hardware-nya. Di sini cara kerjanya ada di bawah. Lalu database class dan connection class-nya. Oke. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Nah,
Nah, di sini saya akan menjelaskan batasan masalah. Batasan masalah ini merupakan asumsi atau ruang lingkup permasalahan yang dikerjakan dalam penelitian ini. Poin pertama, sistem hanya mendeteksi masukan satu kartu dan tidak bisa mendeteksi masukan yang lebih dari satu. Jeda waktu pembacaan kartu satu dengan kartu berikutnya minimal 2 detik. Yang kedua, kartu RFID yang digunakan dapat diidentifikasi pada saat tegangan keluaran RFID reader 3,2 pi dengan jarak baca maksimum reader terhadap kartu adalah 4 cm. Real Time Clock DS1307 yang digunakan dapat bekerja selama maksimum 1 jam dan tidak berfungsi jika dimatikan meskipun ada baterai. Poin ketiga, penghubung antar RFID, Arduino, dan sistem menggunakan PHP. Selanjutnya, kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama, antarmuka pemakai. Aplikasi ini menggunakan aplikasi berbasis web dan dibangun menggunakan PHP dan HTML. Yang kedua, antarmuka perangkat keras. Absensi RFID menggunakan perangkat keras RFID tag, RFID reader, Arduino Uno R3, dan PC. Masing-masing perangkat keras merupakan komponen penting dalam aplikasi ini. Yang ketiga, antarmuka perangkat lunak. Aplikasi ini menggunakan website PHP, bahasa C pada Arduino, dan database menggunakan Exam dan MySQL. Yang keempat, antarmuka komunikasi. Sistem absensi ini menggunakan Arduino Uno R3 sebagai media penghubung antar RFID dan sistem. Nah, selanjutnya cara kerja sistem. Sistem absensi ini dimulai dengan pembacaan RFID tag oleh RFID reader. Keberhasilan pembacaan RFID ditandai dengan munculnya nomor ID pada serial monitor Arduino Uno R3. Tahap berikutnya yaitu ditampilkan pada antarmuka exam dan data masuk secara otomatis pada penyimpanan database MySQL sebagai output dari sistem absensi. Nah, proses pembacaan RFID tag. Proses pembacaan RFID tag dilakukan dengan mendekatkan kartu RFID dengan RFID reader. Masing-masing kartu dengan nomor ID yang berbeda-beda. Pembacaan nomor ID terjadi jika frekuensi yang dipancarkan kartu RFID dan RFID reader mencapai frekuensi rasional. Hasil karakterisasi sensor RFID MFRC522. Proses pengambilan data karakterisasi sensor RFID MFRC522 dilakukan dengan cara membandingkan jarak baca kartu oleh RFID reader terhadap tegangan keluaran yang dihasilkan oleh RFID reader. Karakterisasi dilakukan pada 5 buah kartu RFID dengan jarak yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya grafik ini menunjukkan bahwa semakin dekat kartu RFID reader grafik jarak baca kartu RFID terhadap tegangan keluaran RFID reader.
Grafik ini menunjukkan bahwa semakin dekat jarak baca kartu RFID dengan RFID reader, maka tegangan keluaran RFID reader mencapai tegangan maksimum. Pengujian ini dilakukan pada 5 kartu untuk kartu 4 dan 5 bukan maksimum ini. Take one. Ini merupakan grafik jarak baca kartu RFID dan terhadap tegangan keluaran RFID reader. Grafik ini menunjukkan bahwa semakin dekat jarak baca kartu RFID dengan RFID reader, maka tegangan keluaran RFID reader mencapai tegangan maksimum. Selanjutnya, hasil pengujian real-time clock dan LCD. Pengujian RTC dilakukan dengan menanamkan program ke dalam microcontroller ATmega328 yang ada pada board Arduino Uno R3. Program ini ditanamkan ke dalam microcontroller adalah program yang menampilkan waktu, hari, dan tanggal pada LCD. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah RTC dapat berfungsi dengan baik. Setelah program ditanamkan, RTC dapat menampilkan keluarannya pada tampilan LCD. Dan bekerja secara maksimum selama 1 jam. Jika RTC dimatikan, alat berhenti bekerja. Hal ini mungkin disebabkan baterai RTC tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, pengiriman data ke database. Sistem diprogram pada Arduino Uno R3 menggunakan Arduino IDE 1.8.5. Absensi yang diperoleh adalah mahasiswa yang mendekatkan kartu RFID dengan RFID reader dalam batas toleransi keterlambatan 15 menit. Pada saat kartu didekatkan, maka kartu akan terjadi identifikasi kartu dan terhubung ke serial port serta data akan masuk. Jika data sesuai dengan database, maka akan diproses langsung dengan tampilan data MySQL. Jika absensi dilakukan di luar batas toleransi, maka muncul keterangan tidak hadir pada database. Untuk pembahasan selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya Muri yang telah menjelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram alir program. Pertama-tama, kita menginisiasi RFID sebagai input, PC dan LCD sebagai output. Lalu di sini jika durasinya lebih dari 15 menit, maka proses akan langsung selesai dan absensi dianggap tidak hadir. Jika durasinya kurang dari 15 menit, maka proses akan berjalan ke tahap selanjutnya, yaitu mendekatkan tag dengan modul reader. Setelah itu, kita akan mengidentifikasi ID. Jika ID teridentifikasi, maka prosesnya selanjutnya adalah connect ke serial port. Jika identifikasi ID tidak benar, maka proses akan mengulang dan kita harus mendekatkan tag dengan modul reader lagi. Lalu setelah connect ke serial port, proses selanjutnya yaitu memasukkan data. Jika data ada, maka data diambil dan proses selanjutnya dibandingkan dengan database. Jika data tidak ada, data disimpan ke database. Nah, proses selanjutnya
yaitu mengecek apakah data sesuai atau tidak dengan yang ada di database. Jika data sesuai, maka data langsung masuk ke database. Jika data tidak sesuai, proses akan kembali lagi dan menyimpan data ke database. Lalu, proses selesai jika data sudah masuk ke database. Selanjutnya, kami memiliki tampilan interface system. Tampilan interface database absensi yang telah dibuat menggunakan PHP. Interface ini adalah antarmuka sistem dan database. Pertama, kami memiliki form login. Form login ini merupakan form yang digunakan untuk masuk ke web sebagai administrator. Data admin dimasukkan ke database berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya. Database terintegrasi langsung dengan sistem, sehingga sistem bekerja dan mendeteksi username dan password. Jika username dan password tidak sesuai, maka tidak bisa masuk ke halaman web. Lalu di sini ada form serial port. Di form serial port ini menunjukkan bahwa port terkoneksi dengan halaman web. Lalu selanjutnya ada form input data mahasiswa. Form input data ini merupakan form yang digunakan untuk memasukkan data mahasiswa, dan mahasiswa dimasukkan ke database berdasarkan mata kuliah yang bersangkutan. Database terintegrasi langsung dengan sistem, sehingga sistem bekerja dan mendeteksi nomor ID. Nomor ID yang sesuai dengan database diproses dan disimpan. Jika nomor ID tidak sesuai, maka data harus dimasukkan pada form input data. Lalu di sini selanjutnya ada tampilan database system. Tampilan database system ini berdasarkan menu yang dipilih, yaitu menu data mahasiswa atau menu data absensi. Pertama ada tampilan keluaran data mahasiswa. Gambar ini menunjukkan keluaran pada pemilihan menu data mahasiswa. Data mahasiswa ini diperoleh dari data yang dimasukkan pada interface sebelumnya. Menu data mahasiswa ini digunakan untuk melihat data yang sudah masuk pada proses awal sebelum sistem dijalankan. Lalu selanjutnya ada tampilan keluaran data absensi. Sistem yang dirancang dapat mengatur bahwa batas keterlambatan maksimum yang disebut di keterangan. Gambar ini menunjukkan data mahasiswa yang dilengkapi dengan tanggal absensi dan keterangan hadir dan tidak hadir. Nah ini ya. Keterangan hadir muncul jika absensi dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan, bisa 10 menit atau 15 menit. Dan jika absensi dilakukan setelah batas waktu, maka muncul keterangan tidak hadir pada database. Menu absensi ini digunakan pada saat rekap akhir daftar hadir absensi. Lalu selanjutnya ada tampilan keluaran data admin. Gambar ini menunjukkan data admin yang memiliki atribut user ID dan password. Keterangan password memiliki function MD5 supaya tidak terlihat passwordnya. Lalu selanjutnya ada rancangan database system berupa tabel. Tabel 3.1 merupakan tabel data mahasiswa yang memiliki field nomor ID dengan keterangan nomor ID tag untuk RFID. Tipe data dan panjang datanya yaitu varchar sebanyak 100 karakter. Lalu keterangan di sini, nomor ID merupakan primary key. Atribut selanjutnya ada name. Deskripsinya yaitu merupakan nomor induk mahasiswa. Tipe data dan panjang datanya varchar 100. Lalu atribut selanjutnya ada nama yang mendeskripsikan nama mahasiswa. Tipe data dan panjangnya varchar 100. Lalu tabel 3.2 ada tabel data absensi dengan atribut
tanggal yang merupakan tanggal kehadiran secara real time. Tipe dan panjang datanya yaitu date atau tanggal. Keterangannya merupakan primary key. Atribut selanjutnya ada nomor ID yang mendeskripsikan nomor ID tag RFID. Tipe data dan panjang datanya yaitu varchar 100. Keterangannya merupakan foreign key. Foreign key dari tabel data mahasiswa. Lalu selanjutnya ada atribut name yang mendeskripsikan nomor induk mahasiswa. Tipe data dan panjang datanya varchar 100. Keterangannya foreign key. Lalu atribut selanjutnya ada nama yang mendeskripsikan nama mahasiswa. Tipe dan panjang datanya yaitu varchar 100 dan juga merupakan foreign key. Lalu atribut selanjutnya ada keterangan yang mendeskripsikan keterangan hadir dan tidak hadir. Tipe dan panjang datanya yaitu varchar 100. Lalu tabel 3.3 merupakan tabel data admin yang memiliki atribut user ID yang mendeskripsikan user admin. Tipe dan panjang datanya varchar 50 dan merupakan primary key. Lalu atribut selanjutnya ada password yang mendeskripsikan password. Tipe dan panjang datanya varchar 50. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Deskripsi kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, performansi. Tidak ada batasan performansi karena kemampuan perangkat keras yang digunakan telah memadai. Yang kedua, batasan memori. Besarnya memori yang dibutuhkan untuk menjalankan perangkat lunak sistem absensi sebesar 512 megabit. Besarnya kapasitas harddisk pada sistem absensi yang digunakan untuk instalasi aplikasi sebesar 200 megabit. Yang ketiga, modus operasi. Modus operasi sistem absensi mahasiswa ini ada dua, yaitu yang pertama, level petugas administrasi, merekap kehadiran dan memantau absensi mahasiswa. Yang kedua, level mahasiswa atau user sebagai pengguna kartu ID. Yang keempat, kebutuhan adaptasi lokasi. Sistem absensi ini diletakkan di tiap kelas setimik Sumedang supaya tepat digunakan saat jam masuk mata kuliah dan ruangan. Selanjutnya, atribut kualitas perangkat lunak. Ada 3 poin. Yang pertama, keandalan. Sistem absensi ini mampu mendeteksi nomor ID kartu dan menyatakan mahasiswa hadir atau tidak dengan toleransi waktu yang ditetapkan. Yang kedua, ketersediaan. Ketersediaan data sistem absensi ini dapat diambil setiap waktu untuk keperluan rekapan bulanan absensi. Yang ketiga, keamanan. Keamanan absensi ini cukup diandalkan karena dikelola secara offline dan hanya bagian admin saja yang memegang perangkat lunak absensi. Selanjutnya, atribut kualitas perangkat lunak. Yang pertama, keremawatan, maintenance ability. Sistem absensi mahasiswa RFID tidak memerlukan perawatan khusus, hanya berkaitan dengan kartu yang harus dijaga dan reader yang tidak bisa dimana saja disimpan dengan alasan keamanan. Yang kedua, kepemindahan portability. Sistem absensi mahasiswa RFID bersifat tidak portable karena hanya dirancang terhubung dengan sistem. Yang ketiga, batasan perancangan. Sistem absensi mahasiswa RFID akan diimplementasikan pada sistem operasi berbasis Windows menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.